wawancara untuk memenuhi tugas dari kami sebagai calon guru penggerak di sela-sela kesibukannya Ibu. Terima kasih juga karena mau mewawancarai saya. Ya, nanti ada yang mau diidentifikasi juga. Terima kasih banyak Bu. Baik Bu, kita mulai saja Bu. Ya boleh. Baik kan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil sebuah keputusan? Prosedur itu banyak caranya kalau saya. Pertama itu saya harus mencari informasi dulu, cari informasi yang akurat. Libatkan guru yang banyak mengetahui keadaan di sekolah, termasuk guru senior, termasuk kita guru penggerak, penggerak orang tua atau komite sekolah tetap kita libatkan karena banyak titiknya ataupun hasil diskusi itu jauh lebih baik daripada mengambil keputusan sendiri. Jadi selama ini hal-hal apa Bu yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus dilema etika? Nah itu mengambil keputusan kadang ada juga dilemanya. Utamanya itu kalau masalah etika moralnya anak, kadang orang tua tidak siap menerima itu satu. Tapi tetap kita memberikan sosialisasi ke orang tua dengan memperhatikan etika komunikasi, jangan sampai orang tua tersinggung juga. Ya. Dan yang lebih uniknya lagi, kalau yang bersangkutan tidak siap menerima koreksi dari guru atau pihak sekolah, itu masalahnya. Kadang kita terlibat di situ. Kemudian Bu, tentu dalam pengambilan keputusan itu Ibu selalu mendapatkan tantangan dalam pengambilan keputusan itu. Nah, hal-hal apa saja yang Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Namanya suatu keputusan, kadang juga kepala sekolah atau saya itu sekedar uji coba dulu. Tapi kadang ada tantangan, kalau memang itu tidak sepakati ya ada tantangan. Kalau memang awalnya memang tidak disepakati ya ada tantangan. Tapi kalau memang sepakat, baru kita putuskan dalam rapat itu aman. Saya rasa aman. Jadi harus ada Tantangannya harus ada kesepakatan. Jadi aman kalau melalui rapat memang. Baik Bu, dalam mengambil sebuah keputusan, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dan membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan, terutama kasus-kasus dilema etika ini? Ya banyak sekali Bu. Yang namanya sekolah ya informasi dari guru itu sangat menentukan, karena guru lah yang banyak waktunya, yang bersosialisasi dengan anak di kelas. Pasti guru itu lebih tahu masalah di kelas, kasus-kasus yang ada di kelas. Makanya tetap kita melibatkan guru. Kemudian pihak orang tua, kita menjual dengan orang tua, termasuk anak itu sendiri, serta komite atau stakeholder lainnya. Itu yang sangat membantu juga pada solusinya. Faktor-faktornya adalah stakeholder. Iya, melibatkan stakeholder. Iya. Baik Bu, nah misalnya ini pertanyaan terakhir Bu. Ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa Bu yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan khususnya kasus dilema etika? Pembelajaran yang sering saya tempuh itu adalah diskusi. Namanya kasus, diskusi lebih menarik bagi saya dan lebih membantu dalam pemecahan masalah. Jadi tetap saya libatkan stakeholder. Ya, stakeholder itu sudah masuk guru, di dalamnya staff, pegawai, termasuk muridnya sendiri,
Ibu Adila, guru penggerak. Iya, terima kasih banyak Bu. Iya, Jadi sama-sama. pelajarannya bahwa selalu dikomunikasikan. Iya, selalu dikomunikasikan. Iya, terima kasih banyak Bu atas waktu. Iya, Semoga sama-sama. bermanfaat bagi Amin. saya. Terima kasih atas waktunya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bu, saya ucapkan banyak terima kasih karena diberikan kesempatan untuk mewawancarai Ibu dengan kesibukannya yang begitu padat. Sama-sama Bu, kami juga berterima kasih Ibu sudah mau silaturahmi di SD di Jakarta ini. Mungkin anak-anak bisa saya bantu. Iya Bu, kebetulan kami dari pendidikan dan penggerak itu diberi tugas untuk mewawancarai kepala sekolah, dan alhamdulillah hari ini adalah kesempatan untuk diwawancara. Bagaimana Bu kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat Bu, dan alhamdulillah juga merupakan suatu kehormatan bagi saya karena saya dipercaya untuk diwawancarai dalam kegiatannya Ibu dalam guru penggerak ini Bu. Alhamdulillah. Jadi bagaimana siap untuk diwawancara? Allah dan dilancarkan semua. Amin. Amin. Baik Bu. Pertama-tama Bu, karena Ibu kan sudah lama menjabat sebagai kepala sekolah, tentunya sudah banyak mengambil keputusan dalam hidup sekolah ini, baik itu kepada murid sekolah ataupun guru. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral? Cara saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, yaitu saya melihat kalau kedua-duanya benar, itu merupakan dilema etika. Selanjutnya kalau yang di antaranya salah satunya salah dan melanggar hukum, itu merupakan rujukan moral. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah, terutama kasus kepemilikan yang seperti yang Ibu jelaskan tadi, ketika diperhadapkan pada keputusan yang kedua-duanya benar? Selama ini yang pertama saya pengumpulan data dulu. Sudah pengumpulan data, kemudian memanggil yang bersangkutan atau siswa itu sendiri, kemudian memanggil orang yang mungkin terlibat dalam masalah itu sendiri. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian Bu, apakah kasus tersebut langsung diselesaikan pada saat itu juga, dan apa prosedur yang dilakukan? Itu di sini kami lihat masalahnya dulu. Ada yang langsung diselesaikan oleh guru kelasnya, ada juga yang diberikan kepada guru agama. Karena di dalam BSD Batara ini kami sudah diputuskan bahwa guru agama itu dijadikan sebagai guru bimbing. Kemudian kalau yang terjadwal yaitu biasanya kami menyampaikan atau mengirim surat kepada yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak, saya ucapkan banyak terima kasih karena Bapak bersedia menerima saya untuk diwawancara pada hari ini. Baik Pak, kebetulan kami dari pelatihan grup penggerak diberikan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Baik Pak, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya, siap untuk diwawancara Pak. Siap, siap. Siap. Iya, alhamdulillah. Kemajuan pendidikan. Mantap. Iya. Ketika ada kepentingan yang harus membutuhkan pengambilan keputusan, apalagi yang melibatkan rujukan moral, maka sebagai seorang pemimpin saya tetap mengedepankan asas manfaat, yang artinya ketika dua kepentingan ini mungkin sama baiknya dan saya harus memilih antara keduanya, maka saya akan mengedepankan asas manfaat bagi kepentingan organisasi yang saya pimpin. Tentunya dalam setiap pengambilan keputusan tidak bisa menyenangkan semua orang, meskipun itu sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Tapi saya tekankan kembali bahwa ketika dua hal bersamaan dan kita harus memilih, maka saya akan tetap memilih manfaat yang lebih besar untuk kepentingan lembaga atau kepentingan sekolah. Apalagi ketika manfaat itu berpengaruh langsung terhadap proses pembelajaran. Jadi saya akan mengidentifikasi mungkin ada manfaat yang hanya bermanfaat kepada guru, manfaat kepada staf, bahkan manfaat kepada kepala sekolah. Tapi saya akan memilih yang bermanfaat kepada proses pembelajaran. Kalau misalnya pengambilan keputusan itu berdampak besar kepada proses pembelajaran, maka saya menganggap itu efektif. Ketika dia berdampak besar pada proses pembelajaran, sehingga memang dalam setiap analisis keputusan itu kita tetap berpedoman pada peraturan perundangan dari kementerian, kemudian tetap mengedepankan menilik kembali visi misi sekolah. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja ketika pengambilan keputusan itu memang didasarkan atas keinginan untuk melihat pendidikan ini maju. Karena saya menyadari bahwa dalam setiap pengambilan keputusan tidak bisa memuaskan semua orang, tetapi kita tetap berpatokan kepada asas manfaat. Mungkin akan ada hati yang terkecewakan ya, dalam pengambilan keputusan itu, tapi bahkan kita sendiri kadang lebih mementingkan kepentingan orang banyak daripada keinginan kita sendiri sebagai seorang pemimpin demi kemajuan institusi atau sekolah yang saya pimpin. Jadi pokoknya saya harus belajar, meskipun umur saya masih muda, tapi saya harus belajar untuk menjadi dewasa. Karena saya menyadari bahwa hari ini saya diberi amanah yang besar dan pertanggungjawabannya bukan cuma kepada manusia, tapi kepada Tuhan tentunya nanti. Maka saya harus belajar membuka wawasan saya, membuka pikiran saya, selain membaca beberapa literatur tentang kepemimpinan, saya harus melibatkan orang-orang di sekitar saya, sehingga keputusan yang saya ambil itu tidak, kalaupun ada mudaratnya akan lebih kecil.
Jadi pelajaran yang diambil bahwa harus selalu berkoordinasi dengan rekan-rekan teman, bahwa yang harus dipertimbangkan adalah keputusan itu harus bermanfaat, terutama untuk proses pembelajaran. Proses itu yang utama. Siswa di sekolah itu yang sebenarnya menjadi center project, pusat pembelajaran itu adalah siswa. Sebagai objek, maka siswa itu adalah raja di sekolah. Jadi seluruh kebijakan kita sebaiknya kebijakan yang menguntungkan pada siswa. Semuanya harus Sebaiknya begitu. siswa.